Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk melihat atau menonton video ini. Video kali ini kita akan membahas mengenai bunga tunggal. Ya, silakan dibuka LKPD kalian halaman 12. Kita akan membahas mengenai G, yaitu bunga tunggal. Mari kita baca terlebih dahulu ilustrasi yang ada di LKPD tersebut. Misalkan kamu menabung pada suatu bank. Besarnya uang yang ditabung adalah M. Misalkan bank memberikan sistem bunga tunggal pada sistem tabunganmu. Misalkan besarnya bunga tersebut P%. Jika selama W bulan atau W tahun, uang tabungan tersebut tidak ditambah atau dikurangi, maka setiap bulan atau tahunnya, tabunganmu akan bertambah dengan nominal yang tetap. Dan besarnya uang setelah W bulan atau W tahun disebut dengan MW. Besarnya penambahan nominal yang tetap tersebut dinamakan dengan besarnya bunga tunggal atau B. Di sini ada beberapa istilah yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah M atau besarnya modal. Ya, itu M itu saya ambil dari kata modal awal atau kamu nabung berapa. Kemudian bunganya itu memberikan sistem bunganya itu berapa persen. Nah, di sini saya simpulkan P yaitu persen. Kemudian waktunya atau W itu bisa dalam bentuk bulan, bisa dalam bentuk tahun. Nanti tinggal menyesuaikan saja, ya. Kemudian modal setelah beberapa bulan atau beberapa tahun itu disebut dengan MW atau modal akhirnya. Kemudian bunga tadi kan saya simbolkan dengan P itu dalam persen. Kalau ingin dibuat dengan dalam bentuk rupiah, maka disebut dengan B. Ya, B itu berarti bunga dalam rupiah. Bunga dalam rupiah. Kalau yang P itu dalam bentuk persen. Oke ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan terangannya. Sekarang informasinya. Bunga tunggal pengertiannya adalah bunga yang diperoleh pada akhir jangka waktu tertentu dan tidak mempengaruhi besarnya modal. Jadi bunga ini kita tetapkan pada awal menabung. Ya, makanya tadi ada keterangan di atas kalau uangnya tidak diambil. Ini yang saya maksud. Artinya, bunga setiap bulan atau setiap tahunnya itu tetap meskipun modalnya berubah-ubah untuk setiap bulan atau tahunnya. Perhitungan bunga tunggal pada bunga pinjaman atau investasi selalu sama per periodenya, yaitu menggunakan rumus B, yaitu MPW. Ya, M itu modalnya, P itu persennya, W itu adalah jangka waktunya. Di sini yang harus diperhatikan adalah antara P dan W itu satuannya harus sama. Satuan harus sama. Maksudnya gimana, Pak? Nah, kalau P-nya itu dalam persen per bulan ya berarti W-nya harus dalam bentuk bulan. Kalau P-nya itu dalam tahun berarti W-nya juga harus dalam tahun, ya. Tadi rumus untuk menghitung besarnya bunga tunggal. Sekarang untuk menghitung besarnya investasi atau besarnya pengembalian pinjaman pada periode ke W atau setelah jangka waktu tertentu. Rumusnya adalah MW sama dengan M dikalikan dengan 1 plus P kali W. Ya, perhatikan kedua rumus ini syaratnya sama, P dan W satuannya harus sama. Satuan harus sama. Kita lanjut ke halaman 13. Kita langsung ke contoh soalnya.
Nanti akan ada 2 contoh soal yang akan Pak Adi jelaskan, ya. Yang pertama, Pak Cecep. Nah, di sini Pak Cecep meminjam uang kepada Koperasi Media Makmur sebesar 40 juta. Besarnya persentase bunga pinjaman adalah 5% per tahun dengan perhitungan bunga tunggal. Pak Cecep harus mengembalikan uang pinjaman selama 6 tahun. Tentukan total uang pengembalian yang harus dilakukan oleh Pak Cecep. Kita analisis dulu. Berapakah nilai dari M-nya, P-nya, dan W-nya? Ya, M itu modal awal atau di sini karena meminjam. Itu berarti uang yang dipinjam itu berapa? Berarti uang yang dipinjam adalah 40 juta, berarti M-nya adalah 40 juta. P-nya atau persennya adalah 5%. Ini kita ubah menjadi bentuk pecahan ya, berarti 5%. Kemudian W atau waktunya adalah 6 tahun. Coba kita perhatikan P-nya itu tadi untuk berapa per tahun atau per bulan? Ternyata adalah per tahun. Nah, di sini perhatikan. Satuannya juga sama-sama tahun, berarti bisa langsung digunakan ya. MW kita tulis dulu rumusnya, yaitu M dikalikan dengan 1 tambah P kali W. Kita tulis dulu nilai M-nya yaitu 40 juta. Kemudian 1 ditambah P-nya kita tulis yang 5/100 ya. W-nya kita buat 6. Berarti kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Karena di dalam kurungnya itu ada plus, ada kali, kita dahulukan yang kali dulu. Ya. Berarti 40 jutanya kita tetap tulis 40 juta. 1 tambah 5 kali 6 adalah 30 per 100. Oke, sudah. Sekarang kita penjumlahan apa ini? Penjumlahan pecahan. Mari kita tulis di samping sini 1 ditambah 30 per 100. Caranya itu berarti yang depan satunya dibuat per kita buat 1/1 ya. Kemudian kita kalikan silang. 1 kali 100 yaitu 100 ya. Tambah 1 sama 30 per 1 kali 100 100. Sehingga hasil akhirnya adalah 100 tambah 30 menjadi 130 per 100. Di sini ternyata ada nolnya di belakang, bisa kita sederhanakan sehingga menjadi 13/10. Itu ya. Sekarang kita tulis di sini berarti 40 juta dikalikan dengan 13/10. 13/10. Nah, seperti ini. Kemudian kita coret nolnya ya. Nah, saya coret nolnya 1 ya. Sehingga kita bisa menghitung 4 kali 13 dulu. Atau 13 kali 4, kita hitung dulu. 3 kali 4 itu 12. Simpan 1, 1 kali 4, 4 tambah 1 simpanan tadi jadi 5. Jadi 52 ya. 52. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, jadi MW-nya adalah 52 juta atau total uang yang harus dikembalikan Pak Cecep pada 6 tahun tersebut adalah 52 juta. Berarti ini yang
terakhir tidak pakai ya. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2. Contoh terakhir ya. Seorang anak menabung di bank sebesar 7.500.000 dengan sistem bunga tunggal sebesar 4% per tahun. Selama 4 bulan, anak tersebut tidak pernah menambah tabungannya dan ingin diambil untuk kebutuhan sekolah. Tentukan jumlah uang tabungan anak selama 4 bulan tersebut. Kita analisis, berarti dia menabung ya, modal awalnya ya yaitu adalah 7.500.000. Berarti M-nya 7.500.000. Kemudian P-nya atau persennya adalah 4. Berarti 4% itu 4 per 100. Di sini keterangannya per tahun. Kemudian W-nya atau jangka waktunya adalah 4 bulan. Nah, di sini ternyata satuannya berbeda. Kalau P-nya itu dalam tahun, W-nya dalam bulan. Nah, kita harus samakan dulu. Berarti kita harus ubah salah satu. Kita ubah yang W saja ya. Jadi 4 bulan itu berapa tahun? Nah, 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Berarti kalau 4 bulan itu tinggal dibagi 12 saja. Nah, jadi nanti satuannya berubah menjadi tahun. Berarti 4 per 12 tahun. Ternyata 4 sama 12 itu sama-sama bisa dibagi 4. Ya, bagi 4, bagi 4. 4 bagi 4 itu 1, 12 bagi 4, 3. Jadi 1 per 3 tahun. Baru kita bisa menghitung MW-nya. Ya, kita tulis dulu rumus dasarnya yaitu M dikalikan dengan 1 ditambah P kali W. M-nya kita tulis dulu yaitu 7.500.000. Kemudian 1 ditambah P-nya adalah 4 per 100 dan W-nya 1 per 3. Sama seperti yang di atas tadi, karena di dalam kurung itu ada plus sama kali, kita dahulukan yang kali. Jadi 7.500.000. Kemudian 1 ditambah 4 kali 1 itu 4. 100 kali 3 itu 300. Ya. Kita hitung 1 ditambah 4 per 300. 1 ditambah 4 per 300. Kita buat 1 per 1 ya. Kemudian kita kalikan silang. 1 sama 300 jadinya 300. 1 sama 4 jadinya ditambah 4 per 1 sama 300 jadinya 300. 300 tambah 4 berarti 304 per 300. Sehingga ini 7.500.000 dikalikan dengan 304 per 300. Kita coret ya angkanya, yaitu kita coret nolnya dulu. Bawahnya itu ada 2 nol. Kita coret dengan 2 nol yang di atas ya. Kemudian ada lagi nih. Perhatikan tandanya. Ada 75 sama 3. Kita bagi 75 dibagi 3. 75 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu bisa 2. 2 kali 3 itu 6. Kita kurangkan 7. Kurangi 6 itu 1. Nah turun. 15 bagi 3 itu 5. 5 kali 3. 15 dikurangi hasilnya 0. Berarti 75 dibagi 3 adalah 25. Ya, jadi 25. 0 yang sisa saya tulis 1, 2, 3. Kemudian dikali dengan 304. Trik dari perkalian seperti ini adalah kita menghitung angka yang depannya. Ya, sehingga yang saya maksud angka di depan itu adalah ini. 25 kita hitung. Kita kalikan dengan
304. Jadi 304 saya kalikan dengan 25. Saya kali 4 kali 5 itu 20. Terus nolnya nyimpen 2. 0 kali 5 itu 0. Tambahkan simpanannya jadi 2. 3 kali 5, 15. Kemudian 4 kali 2 itu 8. 0 kali 2 itu 2. 3 kali 2 itu 6. Kita jumlahkan di 0. 0 per 1. 8. 7. Itu 7.800. Kita tulis kembali 0 yang belum kita tulis, yaitu ada 3. 3. Nah, sehingga MW-nya adalah 7.800.000. Nah, jadi selama 4 bulan ternyata uangnya anak tersebut menjadi 7.800.000. Oke, 2 soal sudah Pak Adi selesaikan. Silahkan kalian tulis. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ke Pak Adi melalui WhatsApp. Ya, sebagai bentuk latihan kalian, silakan dibuka LKPD halaman 14. Di situ ada latihan soal bunga tunggal. Silakan kerjakan yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 saja. Ya, 1, 2, 3. Ini tugasnya. Ingat, silakan kalian boleh berdiskusi dengan teman satu kelas untuk mengerjakan 3 soal tersebut. Ya, ingat harus berdiskusi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga penjelasan Pak Adi dapat memahami kalian mengenai bunga tunggal. Jika ada yang belum paham, silakan bisa menghubungi Pak Adi melalui WhatsApp. Oke, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.